Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan membuat pemberian skor kepada peta penggunaan atau tutupan lahan ya. Kadang-kadang ada yang menggunakan tutupan atau penggunaan lahan. Nah, di sini kita pakai tutupan aja. Di kanan open attribute label. Anda bisa menggunakan peta penutupan atau penggunaan lahan dari mata kuliah tata guna dan pengembangan lahan, itu bisa digunakan ya. Nah, prinsipnya sama, kita tambahkan dulu field baru untuk pemberian skor di sini PL ya, penggunaan lahan, type-nya sort integer. Oke, kemudian sama, tambah add field lagi, kita berikan n underscore di sini PL ya, type-nya float atau double, ini untuk hasil pengkalian bobot kali skor. Nah, untuk pemberian skor ini kita mengacu kepada jurnal yang sudah Bapak bagikan dulu ya. Nah, di sini ada mangrove, persawahan, ladang tambak dan kebun, fasilitas publik, industri pergudangan, dan pemukiman. Jadi pemukiman di sini skornya itu sangat tinggi, artinya kerawanan terhadap banjir rob itu lebih tinggi, karena di pemukiman itu rata-rata resapan airnya sudah sedikit, sudah banyak terjadi pemadatan tanah sehingga drainasenya itu jelek, kemudian sudah banyak terjadi pembuatan beton, tanahnya sudah dibeton ataupun sudah diaspal, sehingga air itu tidak meresap ke dalam tanah, sehingga itulah kenapa di pemukiman itu sering terjadi banjir. Belum lagi terjadinya drainase yang jelek. Biasanya di pemukiman ini untuk drainase di sini maksudnya tempat pembuangan airnya itu jelek ya. Nah, pembuangan airnya jelek, jadi kadang-kadang tersumbat, kadang-kadang sudah tidak berfungsi lagi biasanya di pemukiman, jadi skornya ini tinggi. Nah, untuk pemberian ini sama, tinggal Anda klik kanan di lah ini edit feature, start editing. Nah, di sini tinggal kita sesuaikan, kalau bangunan bukan pemukiman, bangunan tetapi bukan pemukiman, ini masuk kategorinya di fasilitas publik ya, industri pergundangan, perdagangan, transportasi. Nah, kemungkinan dia masuk kategorinya di 4 ya, masuk dalam skor 4. Bangunan pemukiman ini 5 skornya. Kemudian danau dan telaga alami ini mirip dengan persawahan, ladang tambak atau kebun, skornya 2 ya. Nah, kemudian hamparan pasir ini kita harus mengecek ke jurnal yang di jurnal yang lain. Untuk penggunaan lahan terbuka itu skornya rendah untuk terjadi banjir. Jadi ini bisa kita samakan dengan mangrove ya, ataupun persawahan. Nah, di sini kita buat saja di sini mangrove sama dengan mangrove ya, karena skornya sangat rendah sekali, bahkan 0. Nah, hutan ini untuk kita samakan dengan mangrove tipologinya. Untuk terjadi banjir rob sama hutan kota ini 1. Nah, kebun di sini skornya 2 ya, 2.
Nah, kolam ini sama dengan tambak, tipologinya kita berikan nilai 2. Kolam air tawar 2, lahan terbuka alami 1, ini lahan terbuka juga 1, mangrove ini 1, perkebunan ini 2 ya. Permukaan diperkeras lain, ini tipologinya sama seperti daerah-daerah pemukiman, industri, atau fasilitas publik. Nah, ini lebih mirip ke fasilitas publik. Nah, ini bisa kita beri nilai 3 ya. Pertambangan. Nah, pertambangan ini mirip seperti persawahan, ladang, tambak, dan kebun. Untuk tipologinya maka kita beri nilai 2. Kemudian rataan lumpur, ini hampir mirip dengan mangrove. Ininya rawa, ini sama dengan mangrove 1, sabana 1, semak belukar ini mirip tipologinya dengan mangrove. Nah, sedangkan sungai ini mirip dengan rawa, nilainya 2, tambak ini 2, tegalan ini sama dengan perkebunan, ini nilainya 2. Pilih editor, stop editing, kemudian pilih yes ya. Nah, nanti teman-teman harus melakukan pengelompokan ulang, artinya untuk penggunaan lahan ini untuk pemberian skornya. Nah, kemudian pilih N, P, L ya, diklik di judul kolom atau filenya, pilih fil kalkulator, klik kanan, fil kalkulator, di sini SPL dikali dengan bobotnya di sini adalah untuk penggunaan lahan 0,157 atau 15%-an ya, 0,157 dan oke. Nah, bobot dan skornya ini sudah selesai. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan dalam pembuatan peta selanjutnya, untuk pembuatan peta land subsidence ya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.